Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan dirasah Qur'aniyah tafsiriyah, kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, terlebih dahulu kita untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Untuk mengingat daripada sambungan daripada keterangan yang lalu, perlu kita sampaikan bahwasanya di antara sifatnya orang-orang munafikin adalah mereka suka gombal mukio, berkata-kata manis kepada Kanjeng Nabi dan para sahabat. Lalu kemudian ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, kembali kepada dukun-dukun mereka, kembali kepada komunitas yang sama-sama munafik, mereka katakan bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah penghinaan, bentuk untuk mencemooh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Ketahuilah, yang sebenarnya yang sedang diperolok-olok itu bukan Muhammad dan sahabatnya, tapi yang sedang diperolok-olok itu adalah orang-orang munafik. Siapa yang mengolok-olok? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memperolok-olok mereka? Ya mudduhum fi tughyanihim. Mereka diberi keleluasan. Istilah kata cah-cah nome losdol, anggene maksiat difasilitasi. Kalau bahasa santri istidraj atau ngelulu ya. Nah, kamu boleh melakukan maksiat, kamu boleh melakukan kriminal, tapi ingat balasannya nanti di akhirat. Bahkan katanya di dalam sebuah riwayat, nanti di akhirat mereka ditampakkan bahwasanya pintu surga terbuka untuk mereka. Akhirnya mereka berlari-lari dari neraka jahanam menuju surga, tapi ketika sudah di depan pintu surga, pintu langsung tertutup rapat untuk mereka. Ini cara Allah menghina mereka, orang-orang munafikin di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahi lagi penegasan, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Merekalah orang-orang yang menjual agamanya dengan kesesatan, milih sesat daripada mendapatkan petunjuk. Padahal kita semua tahu, akal sehat kita juga menerima bahwasanya orang baik itu pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Sebaliknya orang jahat, orang nakal, orang yang maksiat pasti dibalas buruk oleh Allah. Mereka tahu itu, tapi mereka tetap milih ad-dhalalah, tetap memilih yang namanya kekufuran, kemunafikan dan maksiat. Makanya di sini Syekh Amin Al-Harari mengatakan, fama rabihat tijaratuhum. Mereka itu ibarat orang yang sedang berdagang tapi gagal total. Orang dagang itu, ya, orang berdagang itu ada enggak secara logika yang mencari rugi? Ya, orang kalau berdagang ya cari nopo? Untung. Ini orang dianggap oleh Allah sebagai orang yang sedang berdagang, memperdagangkan apa? Menjual agamanya, menjual akal sehatnya, menjual fitrahnya diganti dengan kesesatan. Berarti di sini ada sebuah lamhah atau sebuah istilahnya satir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi siratan di sini ada siratan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap dari manusia ini dibekali oleh Allah untuk berdagang. Dagang apa ini? Dagang yang maksudnya adalah dibekali untuk bagaimana dia menjadi orang yang selamat dunia akhirat, manfaat dunia akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala itu bekali kita akal yang waras. Selain itu Allah sudah ciptakan kita sejak dulu itu fitrahnya Islam. Maka katakan Nabi, kullu mauludin yuladu halal fitrah.
Jadi kita semua ini setiap diri dari manusia, walaupun lahirnya dari Nasrani, walaupun lahirnya dari Yahudi, walaupun lahirnya dari agama yang lain, tapi semua bayi yuladu alal fitrah. Mereka itu status hukumnya apa? Islam ditambah dengan akal. Makanya Allah ini, kata Allah di dalam ayat ini, fama rabbihat tijaratuhum, itu betul. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kita fitrah, memberi kita akal, juga sama diberikan kepada orang-orang munafik. Munafik juga diberi akal sehat. Bahkan terkadang jauh lebih pintar daripada kita, logikanya main kan. Tapi kenapa mereka tersesat? Karena mereka menjual kefitrahannya, menjual akalnya hanya demi kesesatan. Kalau sudah begini caranya, fama rabihat tijaratuhum, ibarat mereka berdagang ya gagal total. Gagal yang segagal-gagalnya. Kalau orang dagang itu kadang untung kadang rugi biasa. Misalnya hari ini transaksi ada rugi 10.000, rugi 100.000, gak apa-apa. Yang penting modalnya jangan ikut hilang. Tapi kalau sudah modal ikut hilang, kemudian aset rumah dijual, diagunkan semua, bahkan sampai ginjal-ginjalnya mau dijual, itu gagal total Pak, mending mati saja deh. Iya, ini kan orang bangkrut. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau sudah gagal seperti itu, wa ma kanu muhtadin, mereka sama sekali tidak akan mendapat jalan menuju ke hidayah. Walam yabqalahum ra'sumal yatawassaluna bihi ila darakil haq. Mereka tidak akan mampu untuk mencapai kepada kebenaran karena sudah gagal total, Pak. Sudah hilang modalnya, akal yang waras, dan kemudian apa? Kefitrahan, yaitu agama Islam. Maka di sini Syekh Amin Al-Harari menegaskan di dalam tafsirnya, annal huda kana maujudan indahum lakinnahum dafa'uhu wa akhadhud dhalalah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sebenarnya dapat hidayah, ada porsi hidayahnya, ada porsi dia menjadi orang cerdas, itu ada, tapi mereka buang-buang kecerdasan tersebut dan memilih kesesatan. Dasarnya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Masih wong munafik ya juga dapat hidayah. Dan kedua, ketika kita di alam arwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua yang saat itu, alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku ini Tuhan kalian wahai makhlukku yang masih berupa nyawa? Maka kita semua saat itu menjawab bala, nggih, iya ya Allah. Sampai orang munafik juga sama jawabnya, sama, kami juga iman, kami juga mengakui bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Terus yang ketiga, li'annahum lamma tamakanu minal iman ja'alu ka'annal huda baina aydihim fatarakuh. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sangat dekat sekali dengan keimanan waktu itu. Gimana tidak? Di depannya ada Rasulullah. Wahyu masih turun kepada Rasulullah. Ditambah lagi mukjizat ada di hadapan mereka, di mata mereka. Tapi setelah mengetahui semua itu dekat dengan keimanan, hanya saja tarokuhu, mereka memilih meninggalkan dalil-dalil, meninggalkan semua mukjizat-mukjizat tersebut, hanya dibuang begitu saja seperti di dalam tong sampah. Maka benar kata Syekh Amin Al-Harari di sini, famataluhum kamathali man indahu kanzun azim yanfa'u fid dunya wal akhirah fastabdalahu binnar. Perumpamaan mereka itu bagaikan orang yang punya harta karun. Loh, bayangkan, bukan hanya sekedar kaya, cuma 1 juta, 2 juta, 1 M, enggak, harta karun. Harta karun itu kalau sekali nemu kotak segepok kan, seperti itu sudah menjadi 7 turunan, gak kere-kere ya. Orang yang munafik itu sebenarnya mereka punya harta karun berupa akal waras dan fitrah keislaman. Yang mana sebenarnya dua modal ini cukup memberikan mereka kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Cuman karena nafsu mereka, karena kebodohan mereka, fastabdalahu binar, mereka memilih untuk masuk neraka. Logikanya nggak main, Pak. Ya, orang itu normalnya
itu tidak mau masuk jurang, apalagi jurangnya yang di bawahnya ada hewan buasnya, mau ndak? Logikanya ndak mau, tapi mereka seperti itu, memilih neraka, mending di neraka daripada di surga. Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala, mathaluhum utawi padane wong munafik, kamathalil ladzi istauqada nara, kamathalil ladzi iku kaya padane wong istauqada kang ngurup-ngurupake sapa alladzi utawa amreh padang-padang sapa alladzi naron ing geni. Falamma adhaat mongko nalikane madangi apa nar, madangi ma ing barang haulahu kang ing kiwa tengene munafik atau alladzi dzahaba mongko nyirnaake Allahu sinten Gusti Allah binurihim kelawan padangi nar utawa padangi munafikin watarokalan ninggal sinten Gusti Allah hum ing munafikin fi zulumatin ing dalem pira-pira peteng-peteng la yubsirun hale ora padha iso ningali sapa munafikin. Summun bukmun aihum ko fahum mubtadae kantun. Summun iku kaya wong budek, bukmun kaya wong bisu, umyun kaya wong picek, fahum mongko utawi munafikin la yarjiuna iku ora padha iso bali kabeh sapa munafikin. Lah di ayat selanjutnya, nah ini pembahasan tentang munafik memang sangat-sangat panjang biar kita tahu ya mana teman baik, mana teman buruk, mana yang benar-benar tulus bersahabat dengan kita, mana yang hanya apa? Hanya di luarnya saja. Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan kita mathal, perumpamaan di ayat selanjutnya. Secara harfiah, dua ayat yang kita baca tadi maknani itu secara bahasa Indonesia gini. Perumpamaan mereka orang-orang munafik itu seperti orang yang sedang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah lenyapkan cahaya tersebut dari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Ibarat pada waktu malam gelap gulita, dia menyalakan api untuk biar bisa menerangi sekitarnya. Cuman Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu cahaya. Akhirnya yang terjadi summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka akhirnya menjadi tuli, bisu, buta sehingga tidak dapat kembali kepada kebenaran. Nah, di sini Syekh Amin Al-Harari mengomentari limadza aqaballahu al-ayah bil mathal. Kenapa ayat sebelumnya ini tadi diikut sertakan setelahnya ayat yang isinya adalah perumpamaan. Kalau bahasa Indonesia apa? Perumpamaan, peribahasa. Kenapa harus seperti itu? Apa tidak cukup keterangan tadi? Sebenarnya cukup-cukup saja. Tapi ada faedah lain, ziyadatan fit tawdihi wat taqrir, untuk memberikan kita tambahan penjelasan dan gambaran yang terang benderang. Fa innat tamthil altafu dzari'atin ila taskhiril wahmi lil aql wa aqwa wasilatin ila tafhimil jahilil ghabi. Karena ketika kita diberi gambaran, diberi perumpamaan, diberi contoh atas sebuah kejadian atau kasus, maka hal tersebut akan membantu kita menghilangkan ketidaktahuan kita akan hal yang sedang dibahas. Kita tadi membahas tentang orang munafik. Orang munafik seperti itu. Di depan kita manis, tapi di belakang menusuk. Di depan luar biasa enak dengar omongannya, tapi di belakang dia nikung. Maka Allah kasih mereka perumpamaan. Tapi yang diperumpamakan itu apa? Imannya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyorot kondisi keimanannya siapa? Orang munafikin. Makanya perlu diberikan contoh-contoh seperti ini supaya kita ini gak kepo lagi, gak bingung lagi. Orang munafik itu hidupnya kayak apa sih rasanya, gitu loh. Jadi di sini ayat-ayat setelahnya ini memberikan kita keterangan dan penjelasan lebih tentang kondisi hatinya orang munafik. Masa urip seperti itu gak ketar-ketir? Ini dikasih contoh, ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Mereka itu hidupnya ndak enak.
hatinya was-was. Gimana orang dalam keadaan gelap gulita, lalu kemudian dia nyalakan api, tapi Allah matikan api tersebut. Takutan apa enggak? Takut. Itu yang dirasakan orang-orang munafik. Lalu kita perlu menjelaskan tafsirannya sedikit demi sedikit daripada ayat yang ada pada hari ini. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istauqada nara, bagaikan keadaannya orang yang sedang mencari api, mencari cahaya. Ibarat sekarang yang nguripke lampu. Tapi apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulahu, ketika api tersebut sudah menerangi sekelilingnya orang munafik, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Perhatikan, orang di waktu malam itu logikanya malam itu gelap. Lalu kemudian untuk dia bisa mengetahui di dekatnya ada bahaya atau tidak, dia butuh yang namanya cahaya. Makanya orang di gurun pasir atau di mana, di hutan itu menghidupkan api unggun supaya apa? Supaya tahu sekelilingnya ini ada barang-barang bahaya apa enggak, ada kalajengking apa enggak, ada ular apa enggak, kan gitu. Karena secara alamiah api itu bisa mengusir hewan-hewan galak. Tapi kadang sebaliknya, api mendatangkan hewan-hewan yang ruwet lah, ya, rengit dan lain-lain itu, laron dan lain-lain kalau musim hujan. Nggih. Pun singkat cerita Allah katakan zahaballahu binurihim. Kita perhatikan redaksinya. Tadi di awal istauqada nara, mereka orang munafik menghidupkan api. Tapi selanjutnya Allah katakan zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Kenapa enggak zahaballahu binarihim? Nah, ini pertanyaan menarik. Kenapa yang dihilangkan cahayanya bukan apinya? Di sini dikatakan oleh Syekh Amin Al-Harari, limadza 'allaqal idhab bin nur duna nafsin nar li'annahu al-maqsud bil istiqad. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksud bukan cahayanya. Yang dimaksud untuk dihilangkan itu bukan apinya, tapi cahaya yang mereka dapatkan. Karena sumber cahaya bukan hanya dari api saja. Makanya sah kata Allah, zahaballahu binurihim. Berarti ayat ini relevan sepanjang zaman. Kalau sekarang zamannya listrik, zamannya apa? Lampu, ya sekarang ya zahaballahu binurihim juga pas. Ya, Allah hilangkan cahayanya. Atau sekarang lampu, kalau dulu lampu teplok, sentrong dan lain-lain, benar kata Allah zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Karena orang yang menghidupkan lampu, menghidupkan api, menghidupkan genset, listrik dan lain-lain, yang dituju itu bukan barang itu, tapi yang dituju adalah maksudnya apa? Cahaya yang keluar. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa yang repot-repot mematikan cahaya mereka itu Allah sendiri? Ya, zahaballahu binurihim. Kok enggak pakai siapa, Kanjeng Nabi kek atau para sahabat? Kan banyak tuh orang muslimin. Kenapa langsung Allah yang mematikan cahaya mereka? Di sini ada beberapa jawaban, di antaranya imma li annal kulla bi khalqihi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai cahaya, bahkan sekarang ini kalau dikatakan cahaya lampu, ini sebenarnya hakikatnya adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pas-pas saja kalau dikatakan Allah sendiri yang turun tangan menghilangkan cahaya tersebut. Atau yang kedua, li'annal intifa hasala bisababin khafi au amrin samawi. Atau yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung turun tangan menghilangkan cahayanya orang-orang munafik karena kejadiannya itu tidak terkontrol oleh manusia. Langsung turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu karena ada angin, entah itu karena ada hujan.
Nah, makanya hatinya orang-orang munafik itu bisa padam dari cahaya keimanan itu benar-benar tadbir minallah, benar-benar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita teruskan, kita ini baik menjadi orang baik, orang buruk, selamat, celaka, laki-laki, perempuan dan seterusnya, itu semuanya hakikatnya Allah yang ngatur. Makanya pas-pas saja kalau yang turun tangan untuk mematikan cahayanya orang-orang munafik adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sudah dihilangkan cahaya keimanan itu, apa yang terjadi kepada orang munafik? Wa tarakahum, Allah tinggalkan orang-orang munafik tersebut fi zulumatin, di beberapa kegelapan. Nah, perhatikan zulumat ya. Mufradnya zulmatun, jam'uhu zulumat. Kalau zulmatun itu satu kegelapan, kalau zulumat itu banyak kegelapan. Kalau kamu bayangkan itu, misalnya zulumat itu ya kamu di dalam gua yang enggak ada lampunya, lalu di depan pintu gua tersebut tertutup oleh batu besar di waktu malam. Nah, bayangkan kira-kira yang terjadi apa kamu di situ? Nendak numbuk, nendang numbuk, natap tembok, natap sembarang, keluar berdarah, darah, kan ngoten. Orang panik, bayangkan orang panik di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Ya semuanya luka, semuanya sakit. Di sini juga sama, orang-orang munafik Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan. Lah kegelapan ini apa? Nah di sini nanti disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari. Wa nau'udz zulmati huna zulmatul kufri wan nifaqi wal qabri. Cahaya apa? Kegelapan yang ada di dalam ayat ini itu ada 3, yaitu kegelapan mereka kafir. Orang kafir itu gelap, nggak tahu perkara yang benar atau salah. Lalu yang kedua zulmatun nifaq, kegelapan karena punya sifat munafik, dia was-was kan, takut kalau kedoknya terbongkar, itu namanya kegelapan. Dan yang terakhir wa zulmatul qabri, dan nanti di kuburan dia juga akan menjadi gelap gulita, nggak dapat cahaya. Apapun yang diamalkannya bukan menjadi solusi, malah menjadi bahaya. Makanya setelah zulumatin yang terjadi la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Yang dimaksud apa? Mutahayyirina 'anit thariq khaifin. Mereka selama hidupnya bingung terus, selama hidupnya was-was dan ketakutan terus. Orang munafik itu hatinya seperti itu. Makanya kalau sampean tanya bagaimana sih keadaan kondisi orang munafik sekarang, misalnya ada ya, sekarang kalau ada orang-orang munafik ya sama, orang yang suka bohong itu kira-kira was-was apa enggak? Hah? Was-was apa enggak? Was-was. Contoh kecil saja, di dalam pondok itu ada sistem ya, ada ketua pondok, lalu kemudian ada bendahara. Bendahara ini ya, bendahara padahal sudah jujur, kehilangan duit 100.000 saja bingung loh. Bendahara pondok, iya ini kemana ini? Mau bohong ketahuan, nggak bohong nanti dikira nilep ya enggak? Apalagi malah korupsi. Ya piye? Moci hati-hati ya. Mas Moci kalau bendahara dia megang duit Hadra Anwarul Mustafa ya, kas pondok. Lalu apa lagi kamu megang? Keamanan total 20-an juta misalnya. Ini kalau hilang, kalau dia benar munafik, naudzubillah ya, naudzubillah. Kalau dia munafik kan ambil sedikit-sedikit tuh. Tapi ketika ngambil tuh merasa nyaman apa enggak? Enggak nyaman, takut ketahuan Gus Hanik ini, ditakokin notanin dia. Lah sama, orang munafik juga sama. Orang-orang munafik itu ada sifatnya di mana saja, kapan saja. Dan yang mereka rasakan itu penuh ketakutan, penuh kebingungan, karena mereka menutupi kebohongan-kebohongan mereka. Mereka berusaha menyelamatkan diri mereka. Makanya jangan kaget kalau sudah ketangkep KPK baru pakai peci. Ya, kalau sudah ketangkep KPK baru pakai jilbab. Kemarin ngapain tuh? Nah, itu untuk berkedok agama biar apa? Biar selamat. Lalu makna umumnya dari ayat ini, Syekh Amin Al-Harari mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang munafik azharu kalimatul iman. Mereka di hadapannya Kanjeng Nabi, di hadapannya para sahabat ngakunya apa?
iman, ngakunya Islam. Buat apa mereka ngaku Islam? Fastanaru binuriha wasta'izzu bi'izziha wa aminu bisababiha. Mereka mencari suaka atau keamanan dengan kalimat tersebut. Berarti kalimat syahadat yang mereka ucapkan itu bukan sebenar-benarnya dari dalam hati, tapi ada tujuan politis. Apa mereka? Mereka ingin merasa tetap aman. Fanakahul muslimin, dan mereka juga bertujuan untuk merusak garis keturunannya orang-orang muslim dengan cara menikahi anak-anak muslimin. Mereka kalau kemarin kita sebutkan program munafiki nisasi. Program munafiki nisasi. Berusaha menciptakan generasi-generasi munafik. Itu tujuan mereka. Wa warithuhum, dan mereka juga mencari warisan-warisannya orang-orang muslimin. Karena kalau yang munafik ini laki-laki, wah, orang laki-laki berapa dapat bagiannya dari perempuan? 2 kali lipat. Untung, Pak. Apalagi nikahi anaknya kiai, ya. Kemudian kiainya sudah sepuh, udah mau mati, anak tunggal pula, loh, ya kan? Akhirnya bahaya. Bos. Wa qasamuhum al-ghanaim, dan mereka juga berharap mendapatkan harta rampasan perang. Seperti yang kita sampaikan, orang munafik itu kalau diajak perang jihad fisabilillah, wah, sok-sok yo, mangkat gas pokoknya, Allahu Akbar, ngomong tok, tekan perapatan, menggok, melipir ke warung, kita nonton aja gimana hasilnya gitu. Gimana hasilnya? Kalau menang rebutan, wah aku kudunin tok loh. Orang-orang semacam ini ada enggak? Ada. Iya ada. Di semua sisi kehidupan masyarakat itu ada saja. Kayak dia yang paling koar-koar, tapi ketika actionnya dia serahkan ke orang lain, tapi kalau ada keuntungannya dia paling ribut. Dia paling ribut dengan kata, wah saya memperjuangkan hak masyarakat. Wah apa? Kok potongin dhisik kok. Wa amanu ala amwalihim wa auladihim, dan mereka mengatakan iman di hadapannya Kanjeng Nabi dan para sahabat, pengen menyelamatkan keluarga mereka karena mereka suudzon dulu dengan Kanjeng Nabi. Padahal Islam kan konsepnya gini, tidak akan menyerang kalau tidak diserang, tidak akan berperang kalau tidak diperangi terlebih dahulu. Nah, setelah orang-orang munafik mengatakan iman demi menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya, pengen mendapatkan keuntungan daripada kaum muslimin, yang anehnya faida balaghu ila akhiril umr kallalisanuhum anha. Ketahuilah nanti walaupun orang munafik itu sok-sokan, mereka kayak orang yang paling baik, nanti di akhir hayatnya untuk syahadat itu tidak akan bisa, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak bener selama hidup munafik, akhir-akhir pengen syahadat. Kamu terima enggak kira-kira? Just logika saja. Kita tuh terima enggak ada orang munafik kemudian akhir hayat dia husnul khotimah? Ya sah-sah aja sih, ya enggak masalah sebenarnya. Tapi rasanya terima apa enggak? Enggak terima. Sama, orang munafik juga seperti itu. Orang munafik itu selama hidupnya dia mengatakan iman, tapi lihat di akhir hayatnya dia pasti kallalisanuhum anha. Mereka susah untuk mengucapkan syahadat, karena syahadat itu harusnya dari hati, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kalimat tauhid itu memang harus benar-benar datang dari hati. Gak mungkin Allah kasih lesan mereka kemudahan sementara di hati mereka tidak ada kalimat tauhid. Lesannya saja ngomong la ilaha illallah, hatinya kosong. Naudzubillah min dzalik. Ya Rabb, amitna ala la ilaha illallah. Allah karim. Ya Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akhir hayat kita mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tulus dari hati kita, tulus dari sanubari kita. Ya Allah mudahkanlah kami dalam mengucapkan la ilaha illallah di akhir kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya nggak mungkin orang munafik itu bisa mengatakan la ilaha illallah karena di dalam hatinya apa? Tidak terbiasa ada kalimat Allah. Sekarang gini, logika mawon. Kita ini kalau sedang senang mungkin lupa sama orang yang kita ganduli. Tapi ketika kita sakit, yang kita ingat siapa pertama kali? Kalau ada orang tua, yang diingat siapa? Ibu. Ya enggak? Sama, orang mati, orang yang mau mati. Itu yang di dalam hatinya yang diingat siapa? Selama hidupnya dia ingat Allah, insya Allah mudah mengucapkan kalimat syahadat. Beda dengan orang munafik. Orang munafik mengatakan la ilaha illallah bukan dari dalam hati, bukan untuk dia diyakini. Akhirnya kalla lisanuhum anha. Mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa mengucapkan kata syahadat. Yang terjadi akhirnya wa baqau fi dzulmati kufrihim abadal abad. Akhirnya mereka selamanya di dalam kekufuran mereka alias di neraka selamanya. Ini hukum hakikatnya orang-orang munafik. Wong munafik itu hakikatnya ya kafir, hakikatnya. Kita ngomong hakikat. Tapi kalau syariat sudah kesepakatan para ulama, kita tidak bisa menghukumi siapapun dengan kekafiran atau kemunafikan. Tapi ciri-ciri itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Untuk agar kita hati-hati. Jangan sampai punya teman yang munafik. Karena ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kebiasaan atau apa yang dipercayai oleh teman-temannya. Lihat temannya siapa, munafik apa enggak. Kalau memang munafik hati-hati, jangan sampai ketut, jangan sampai ketularan. Lalu kata Allah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Yang dimaksud tuli di sini bukan tuli zahir, tapi tuli di sini alias mereka selama hidupnya terkunci telinganya untuk bisa menerima mendengarkan perkara-perkara yang hak. Bukmun, mereka selama hidupnya lesannya tidak pernah bisa untuk mengucapkan kata-kata yang baik, apalagi mengucapkan lafaz jalalah. Gak bisa, gak pantas lesan mereka mengucapkan nasma agung Allah Subhanahu wa taala. Umyun, mereka buta, alias apa? Seakan-akan mereka tidak pernah melihat yang namanya kebenaran. Dan ini kondisi ini kan perumpamaan. Tapi di akhirat di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Nanti di akhirat kata Allah kami giring mereka di hari kiamat berjalan di atas muka mereka. Azab berjalan di atas muka mereka dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, dan dalam keadaan buta, nendang numbuk nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di akhirat itu nanti keyakinan ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang-orang muslim, ya Allah, orang-orang muslim dikaruniai oleh Allah di akhirat nanti an-nazar ila wajhillah, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya Tuhan Allah. Selama kehidupan kita Allah tidak izinkan mata dunia ini untuk melihat Allah. Mata ini belum pantas ya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lalu kemudian kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita beribadah bermacam-macam lillahi ta'ala. Kalau orang-orang mukmin betul-betul mereka itu merindukan untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat semoga kita termasuk di dalamnya.
Orang termasuk orang yang merindukan Allah. Allah Subhanahu wa taala muliakan mata mereka di akhirat nanti untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Zatullahnya, wujud aslinya Allah. Bayangkan. Itu ibarat kita selama ini membaca sebuah kitab, taklifannya luar biasa, isinya baik. Lalu kita rindu ketemu sama mu'alifnya. Atau kisahnya Buraq di peristiwa Isra Mi'raj. Ada seekor buraq yang mana diizinkan oleh Allah untuk mengikuti proses Isra Mi'raj. Kenapa? Karena rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, nikmat Pak. Di akhirat itu bisa melihat Allah. Di sini dikatakan wal muslimuna kanu sami'ina lil haqq qailina bil haqq. Ketika orang-orang muslim di dunia mereka mau mengucapkan yang benar, mendengarkan yang benar, melihat yang benar, fayukramuna yaumal qiyamah bi khitabihi wa liqaihi wa salamihi. Nanti di akhirat Allah memuliakan orang-orang muslim tersebut untuk bisa ngobrol sama Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah, untuk bisa mengucapkan salam langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Makanya kita latih hati ini untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan apapun yang Allah taklif kepada kita, wajibkan kepada kita, bebankan kepada kita sebagai masalah. Tapi jadikan ini semua sebagai bentuk rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini, fahum la yarji'un. Orang-orang munafik ini karena mereka memang sifatnya tidak mau menerima perkara yang benar, gak mau lihat, gak mau ngomong, fahum la yarji'un. Mereka pasti tidak akan bisa kembali kepada fitrahnya, tidak bisa kembali kepada akal warasnya. Gak mungkin, karena modalnya dua itu sudah dihilangkan. Bagaimana mungkin dia bisa untuk kembali kepada kebenaran? Tsumma qala aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا بك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا آل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى من كل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد ضش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.